Pernah ngerasa nggak sih ada luka batin yang rasanya tuh dalam banget, tapi anehnya kita nggak bisa jelasin pakai kata-kata. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan coba selami bareng-bareng kenapa hal itu bisa terjadi dan gimana caranya kita mengungkap jejak-jejak trauma yang tak terucap. Coba deh pikirin, kenapa ya kadang cuma karena nyium bau tertentu, atau dengar nada suara orang, atau bahkan masuk ke situasi yang biasa aja, tiba-tiba kita bisa ngerasa cemas luar biasa atau marah tanpa sebab yang jelas. Nah, inilah inti misteri yang akan kita coba pecahkan sama-sama. Untuk bisa mecahin misteri ini, kuncinya bukan ngeliat apa yang kita ingat, tapi gimana dan di mana ingatan itu disimpan di otak kita. Dan ini bakal ngebawa kita ke sebuah, katakanlah, gudang tersembunyi di dalam pikiran. Oke, biar gampang kita bedah dulu nih. Otak kita itu punya dua cara utama buat nyimpan memori jangka panjang. Yang pertama, ada ingatan eksplisit. Gampangnya, ini tuh kayak buku harian kita. Isinya fakta dan peristiwa yang bisa kita ceritain ulang. Tapi, ada jenis kedua yang lebih misterius. Ingatan implisit. Ini bukan soal cerita, tapi soal rasa, emosi dan sensasi yang disimpan di gudang bawah sadar kita. Nah, ini dia nih istilah kuncinya. Ingatan implisit. Jadi, ketika sebuah kejadian itu terlalu berat atau traumatis buat pikiran sadar kita proses, otak punya mekanisme pertahanan diri. Pengalaman itu nggak dijadiin cerita, tapi langsung dilewatin dan disimpan sebagai sensasi mentah dan respons emosional. Pikiran kita itu canggih banget. Salah satu mekanismenya adalah menekan atau menyingkirkan pengalaman yang terlalu menyakitkan. Tapi penting banget buat kita ingat, disingkirkan itu bukan berarti hilang. Trauma itu nggak kehapus loh. Dia cuma dipindahin ke gudang tersembunyi tadi, langsung masuk ke ingatan implisit. Oke, terus gimana sih cara kerja trauma ini di dalam pikiran kita? Nah, biar kebayang, kita bakal pakai analogi yang menurut saya pas banget, virus komputer. Coba bayangin deh, kalau ingatan eksplisit itu kayak file dokumen yang bisa kita buka dan baca kapan aja, nah, ingatan trauma yang implisit ini, dia itu lebih mirip kayak virus komputer. Dia nggak kelihatan, tapi diem-diem jalan di background sistem kita. Analogi virus ini pas banget, karena trauma implisit punya dua sifat utama yang mirip. Pertama, dia itu non-deklaratif, artinya kayak kode virus yang nggak kelihatan, dia nggak bisa diungkapin pakai kata-kata. Kedua, dia manipulatif. Sama kayak virus yang ngeganggu sistem, trauma ini secara aktif ngacak-ngacak perasaan dan reaksi kita di masa sekarang. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, kenapa sih trauma ini nggak bisa diucapin? Ya itu tadi, karena dia nggak disimpan dalam bentuk bahasa atau cerita. Nggak ada alur narasinya. Yang ada cuma rasanya aja. Sensasi di tubuh, deg-degan, mual, atau respons emosional mentah lainnya. Nah, ini yang bikin dia jadi tricky. Ingatan ini tuh nggak diem aja di masa lalu. Dia sangat aktif, sangat dinamis. Dia terus-terusan nyelinap dan ngewarnain pengalaman kita di masa sekarang. Pemicunya bisa hal sepele, lagi-lagi sebuah nada, sebuah aroma, yang entah gimana nyambung ke trauma awal dan tiba-tiba, boom, kita bereaksi secara otomatis, seringkali tanpa tahu alasannya. Jadi, kalau virusnya nggak kelihatan dan terus-terusan aktif di background, gimana dong cara kita atasinnya? Nah, karena nggak bisa dihadapi langsung, jawabannya adalah dengan pendekatan tidak langsung. Mari kita lihat gimana caranya. Umumnya, proses terapeutiknya punya dua langkah besar. Langkah pertama adalah ekspresi. Tujuannya simpel, membuat kode virus yang tadinya tersembunyi ini jadi kelihatan, jadi muncul ke permukaan. Setelah itu, baru masuk ke langkah kedua, interpretasi. Yaitu memahami gimana kode ini bekerja dan mempengaruhi kita saat ini. Terus, gimana caranya bikin virus ini nongol ke permukaan? Nah, karena pasien nggak bisa menceritakannya, mereka harus menunjukkannya. Caranya adalah lewat bahasa dari pikiran bawah sadar itu sendiri, lewat mimpi, asosiasi bebas, tulisan spontan, atau bahkan lewat permainan dan drama. Oke, setelah polanya kelihatan, baru kita masuk ke langkah kedua, interpretasi. Disinilah peran seorang analis jadi penting banget. Mereka akan bantu pasien untuk ngenalin pola itu saat polanya lagi aktif. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memutus kendali otomatis si virus, membuat proses yang tadinya nggak sadar jadi sadar, dan akhirnya bisa kita kendalikan. Oke, kita udah lihat masalahnya, kita udah lihat cara ngedeketinnya. Sekarang, di bagian terakhir ini, kita bakal lihat hasil akhirnya itu seperti apa, yaitu
membangun ulang sebuah kisah. Nah, ini poin yang krusial banget. Proses terapi ini tujuannya bukan untuk menghapus masa lalu, bukan untuk menghilangkan ingatan. Nggak bisa, tujuannya adalah metabolisme psikis. Ibaratnya membantu pikiran kita untuk akhirnya bisa mencerna, memproses, dan mengintegrasikan pengalaman traumatis itu dengan baik. Jadi inilah transformasi yang jadi tujuan utamanya. Mengubah ingatan implisit yang tadinya kayak virus, mentah, reaktif, dan ngendalian kita menjadi sebuah ingatan eksplisit yang punya narasi. Sebuah kisah yang punya makna, yang terintegrasi, yang akhirnya jadi bagian dari perjalanan hidup Anda. Bukan lagi sesuatu yang mengendalikan hidup Anda. Sebagai penutup, saya mengajak Anda buat sedikit merenung. Coba tanyakan pada diri sendiri. Ingatan mana ya yang mungkin selama ini berjalan di latar belakang pikiran saya, yang ikut membentuk siapa diri saya hari ini, tanpa saya sadari? Karena memahami keberadaannya adalah langkah pertama menuju keutuhan.